Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tadi telah sama-sama kita laksanakan pembacaan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca marhaba, wajar sedikit diputer-puter biar rada panjangan baca marhabanya. Dan alhamdulillah dengan kegiatan rutin kita selalu membacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umat yang cinta kepadanya. Kelak nanti pada yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi kita baca marhaba dipimpin oleh saudara Fuad. Siapa saudara Fuad itu? Anak Bapak Thohir. Saudara Fuad itu anak Bapak Thohir. Kok anaknya Bapak Thohir bisa mimpin marhaba? Kenapa? Tentu karena belajar. Jadi yang namanya ilmu itu bijidin la bijadin, dengan sebab sungguh-sungguh, bukan dengan sebab keturunan. Dengan sebab belajar, kagak kita bawa sejak lahir. Kagak ada manusia yang pinter sejak lahir. Kenapa bisa? Karena belajar. Jadi bijidin la bijadin kullu mujdin pahal jadun bila jadin, pahal jadun bila jidin bimujdin. Jadi bahasa kitanya gini, yang namanya ilmu itu dengan sebab sungguh-sungguh, bukan dengan sebab keturunan. Pahal jadun bila jidin bimujdin, apakah orang yang mempunyai keturunan dengan tidak sungguh-sungguh dia akan berhasil? Tentu jawabannya tidak. Sekalipun anak siapa, keturunan siapa, yang namanya ilmu itu tidak didapat sejak lahir. Bisa didapat karena kita giat dan rajin belajar. Siapapun bisa. Jadi jangan ada pikiran kalau kita kagak bisa ngaji, anak kita pasti kagak bisa ngaji. Kalau orang tuanya ustadz, anaknya pasti jadi ustadz. Belum tentu. Kenapa? Karena kesungguhan kita yang akan membuahkan hasil. Dengan sebab sungguh-sungguh, sesuatu yang jauh akan menjadi dekat. Makanya ini sebagai contoh, saudara Puan tadi ngedadak karena Waidi yang sebagai pimpinan marhaba datang terlambat. Iya, terpaksa Fuad maju, dan sebagai seorang santri harus siap tampil dalam hal bagaimanapun. Kenapa? Karena kita nanti akan dibutuhkan secara mendadak oleh masyarakat. Kalau dari kecil kagak pernah pegang mic, suruh pegang mic, coba serahin sama Mang Atib. Atib pimpin marhaba, kira-kira jadi apa kagak? Kagak ya. Lah iya, makanya kita sebagai orang tua kagak ada lagi harapan kita kecuali kepada anak-anak kita. Didik anak kita, pelajari tentang agama, pelajari Al-Quran. Kalau kita kagak bisa, titipkan ke ahlinya. Banyak ustadz, banyak kiai, banyak pondok pesantren, banyak tempat-tempat ngaji. Karena demi Allah tidak ada kebahagiaan orang tua kecuali melihat anak
mampu baca Al-Quran, apalagi sampai bisa baca kitab kuning. Bangga orang tua melihat anak yang mampu mempelajari ilmu agama, apalagi sampai bisa baca kitab kuning. Kalau anak itu laksana kertas putih, mau kita tulis pakai apa? Kalau kita tulis pakai tinta merah, nanti berwarna merah. Tulis dengan warna hijau, maka akan timbul warna hijau. Dengan warna hitam akan timbul hitam. Ibarat gelas kosong, kalau kita isi air putih bening, kita isi kopi hitam, kita isi susu, maka akan jadi warna susu. Tergantung orang tua yang mencetaknya. Kalau kita memang tidak ada keahlian, titipkan. Dan kita harus yakin, harus percaya bahwa ilmu itu bukan dengan sebab keturunan atau anak siapa. Jadi ilmu akan didapat dengan sebab belajar. Dorong anak-anak kita. Dan sebagai orang tua harus memberikan contoh. Jadi sebelum anak kita suruh ngaji, paling kagak kita memberikan contoh, ya ada kegiatan kita ngaji sebagai orang tua, supaya apa? Nanti apa yang kita lakukan akan dilanjutkan dengan anak-anak kita. Prihatin, apalagi pendidikan agama sekarang sudah mulai berkurang. Prihatin bagaimana nanti kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak paham tentang agama. Makanya Allah katakan, wal yakhshal ladina amanu law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa khawatir seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu yang bagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran? Generasi yang tidak paham tentang agama, generasi yang lemah akidahnya, generasi yang lemah keyakinannya. Kita mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, karena anak itu adalah titipan dari Allah. Kita yang sudah tua, kalau berbicara orang tua, bahasanya ya ibarat matahari mah udah mengatip kira-kira. Matahari ibarat matahari wayah apa? Asar lewat ya, durung parek maghrib mah. Lah ya ibarat matahari kita tuh udah dekat surup, hampir tenggelam. Karena usia kita udah berapa sekarang? Misalnya kita ukur usia Rasulullah 63 tahun. Umur Rasulullah 63 tahun. Kalau kita umur 60 tahun, ngukur ke umur Rasulullah aja 3 tahun lagi. Bukan asar, itu udah jam 5. Lah ya. Waidi udah berapa umurnya Waidi? 68. Udah bonus 5 tahun. Lah iya, udah bonus 5 tahun mau ngapain kira-kira? Mau ngejar usaha, ya udah banyak yang muda, tenaganya udah kurang. Mau ngapain? Ibadah perbanyak. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan generasi-generasi yang paham tentang agama. Insya Allah kalau kita punya anak yang soleh, walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala akan selalu mengalir. Karena 3 perkara yang diterangkan dalam hadis yang tidak akan putus. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Itu peninggalan kita. Kita harus punya pikiran nih. Lagi saya ajak berpikir bareng-bareng. Kenal, di Fuad kenal kan, di Fuad kenal kan ya. Anak siapa Fuad? Anak Mutahhir. Kok anak Mutahhir bisa? Kenapa anak kita orang bisa?
harus duit pikiran bekonan ya. Maka itu tugas kewajiban kita berikan pendidikan kepada anak. Kalau kita tidak mampu, titipkan.